Mungkin kalian udah tahu gimana caranya bikin video green screen. Tapi udah tahu belum bikin video green screen yang live tanpa proses editing, semuanya terjadi secara live. Matiin, nyalain, matiin, nyalain. Mungkin kalian udah punya video seperti ini dan mau menambahkan videonya kayak gini. Jadi seolah-olah background kalian tuh bagus. Kita akan bahas di video ini. Dan aku yakin pasti bakalan banyak yang kepo green screen apa sih yang aku pakai. Kok bisa dengan mudahnya dinaikin dan diturunin? Aku udah pernah review green screen itu. Kalian bisa cek videonya ada di sebelah sini. Nah sekarang langsung aja kita masuk ke videonya. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau nampilin seperti ini ya. Jadi ada facecam di pojok, kemudian ada tampilan layar. Entah itu kalian mau main game atau mau bikin tutorial kayak aku gini. Intinya ada sebuah tampilan PS ataupun komputer dan ada facecam, wajah di pojok sini. Konsepnya sih sama aja kayak kalian mau bikin video, cuman bedanya ini terjadi secara live aja. Yang pertama kita siapin dulu kanvas utamanya. Dalam hal ini aku mau nunjukin komputer. Jadi ini adalah tampilan komputer. Kemudian aku mau nunjukin facecam. Nah facecamnya tuh kan kamera 1. Setting-setting ini cukup kalian lakukan sekali. Setelah disetting, disimpan, dia udah nggak butuh komputer lagi. Jadi kalian cuma butuh komputer buat nyeting pertama kalinya aja. Karena ATEM Mini Pro ini bisa jalan tanpa komputer sama sekali. Kita masuk ke ATEM Software Control ya. Buat kalian yang belum ngerti sama sekali tentang ATEM Software Control atau bahkan belum ngerti sama sekali apa sih ini alat buat apa. Jadi alat ini tuh berfungsi untuk live streaming. Kita bisa sampai 4 kamera, 1, 2, 3, 4. Dan tampilannya seperti ini nih, 1, 2, 3-nya aku kosong karena nggak ada kamera. Kemudian 4 adalah tampilan layar komputer. Jadi kita bisa live streaming 4 kamera atau 4 tampilan apapun. Dan untuk gonta-ganti angle-nya cukup ditekan ini aja. Oke, setelah masuk di ATEM Software Control, kita langsung aja pilih on air untuk menampilkan kameranya. Kemudian kita pergi ke palette, upstream key. Di sini kita pilih yang chroma kalau mau di green screen. Kalau misalnya nggak green screen, pilih DVE aja bisa. Ini kita bisa bentuk-bentuk di sini pakai kamera 1 dulu. Kita bisa ubah posisinya, kita bisa ubah ukurannya segala macam ya. Dan kalau kalian mau dibentuk yang aneh-aneh, di sebelah sini ada pattern ya. Kalian pilih pattern, kemudian kalian pilih ini lingkaran. Ini invertnya aku matiin, kemudian size-nya aku gedein. Nah, dia jadi seperti itu ya. Bisa juga nih yang macam-macam. Persegi panjang. Yang paling bagus ini kayaknya sih lingkaran seperti ini nih. Nah, softness kita bisa atur-atur aja nih di sini nih. Nah, kalau mau nggak soft gitu ya. Nah, bisa lingkaran seperti itu. Kita juga bisa ubah masking-maskingnya nih. Seperti itu. Kemudian kita bisa ubah posisinya. Ya disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Tapi di sini kayaknya kita salfok nih. Kita kan tadi lagi mau bahas green screen. Jadi kita angkat lagi green screen-nya. Oke. Tadi kita balikin lagi ke atas sini. Pilih upstream key, kemudian pilih chroma. Nah, di sini kita off-in dulu. Nah, udah jadi tuh sebenarnya. Tapi kita coba ulangin ya. Off-in dulu. Di bagian setting kita pilih dulu kameranya ya. Di sini aku pakai kamera 1 untuk facecam, kemudian chroma sampelnya kita klik. Nah, di sini kalian klik kotak ini, terus lihat nih, di bagian mana hijau yang mau dihilangin. Ini kan ada hijau yang agak gelap, ada hijau yang agak terang. Nah, pilih warna hijau yang paling mewakili semuanya. Misal di sinilah ya. Kemudian pilih on air. Nah udah tuh, dia udah otomatis terkeying. Jadi udah nggak ada hijau-hijaunya. Nah ini kalau green screen-nya belum sempurna, kita bisa atur-atur nih foreground, kemudian background, segala macam ya. Nah, kemudian color segala macam juga bisa kita atur-atur nih, mau dicerahin, mau diredupin. Aku kembaliin lagi ke 0. Kemudian masking nih, kalau misalnya green screen kalian tuh nggak full. Kayak aku gini kan green screennya nggak full ya, bagian sini tuh masih ada tembok, sini juga masih ada tembok. Jadi kita perlu masking dan dihilangin bagian samping-sampingnya. Ketika di on air seperti itu tuh. Nah, jadi kita crop-cropin aja di sebelah sini, misalnya ini. Ini awalnya kan segini, terus kita turunin lagi nih, min 7. Nah, segini jadi hilang ya. Kita bisa atur-atur maskingnya di sini, misalnya min 6. Misalnya min 16, ini tampilan fullnya seperti ini. Tapi kan kita perlu crop bagian tembok sini ya. Jadi tadi min 7, min 7 seperti ini, jadi hilang nih.
Udah rapi green screen-nya. Kemudian di sini ada flying key ya. Kalau kita nonaktifkan, dia defaultnya tuh di center seperti ini. Nah, kita aktifkan supaya bisa atur di mana posisinya. Karena aku monitornya ada di sebelah sini, supaya aku bisa seperti ini, seolah-olah kayak lihat tampilannya ya. Jadi aku posisikan di sebelah kanan bawah. Kalau aku naruhnya kayak gini kan lucu ya, aku kayak lihat tembok gitu, nggak kayak lihat monitor. Nah, makanya diatur di sebelah sini supaya natural gitu. Aku juga ngelihat monitor sama seperti kalian lihat bagian sini. Kemudian kalau misalnya kalian mau ganti backgroundnya, bukan mau dijadiin sebagai facecam gitu ya, kalian bisa siapin dulu. Di sini aku ada 2 gambar nih. Kamar 1 seperti ini, kamar 2 seperti ini nih. Ya ini kurang lebih aja ya. Jadi yang pertama kita ke ATEM Software Control, kemudian masuk ke media. Terus ini misal aku hapus dulu ya. Terus kita tarik dulu nih kamar 1 ke nomor 1 boleh. Kemudian kita tarik kamar 2 boleh kemanapun. Ke 12 juga boleh nih, bebas. Nah, kita pilih gambar yang mana mau dijadiin background ya. Misal kamar 2 ya. Kita klik dan tarik ke sini. Kemudian kita kembali ke switcher. Terus kita ubah-ubah nih di sini. Jadi sama seperti tadi, kita tentuin dulu kanvas utamanya apa. Dalam hal ini kanvas utamanya adalah gambar kamar tadi. Di sini kita bisa pilih ke MP1. Nah, ini adalah gambar utama. Kemudian kita tentukan apa yang mau tampil di depannya. Dalam hal ini ya, kamera 1. Jadi kita masuk ke bagian upstream key, chroma, pilih kamera 1. Terus kita chroma sampelnya diaktifkan dulu ya. Pilih green screen-nya mau di sebelah mana. Kalau udah langsung aja on air. Nah, dia udah muncul di pojok seperti itu. Supaya tampilnya nggak di pojok, kita hilangkan ininya nih, flying key-nya. Nah, dia tampilnya udah di tengah. Kemudian kita perlu atur-atur lagi maskingnya nih. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak di crop sama sekali. Kelihatan ada tembok-temboknya seperti ini, nggak apa-apa. Ini aku rasa masih kelihatan ya nggak natural lah. Kita bisa tweaking lagi, kita atur lagi supaya green screen-nya bisa kelihatan lebih bagus. Kalau misalnya kalian mau ganti background-nya, tinggal di drag aja sebenarnya nih. Yang kamar 1 kita drag ke sini, udah otomatis langsung ganti. Jadi ini tinggal dirapi-rapiin aja sih sebenarnya. Misal kalian mau ilangin samping-sampingnya gitu ya, ya ini nggak usah dikasih meja, kemudian diilangin samping-sampingnya seperti ini nih. Kita bisa turunin pakai flying key. Kita ubah size-nya jadi 1 ya, normal. Kemudian posisinya kita nolkan dulu. Ini nolkan dulu, terus kita turunin. Nah, mungkin kita bisa atur-atur lagi supaya tampilannya jadi natural gitu ya. Yaudah, kayaknya segitu aja video kali ini. Video pembahasan tentang green screen yang terjadi secara live. Wow, jadinya aneh gini nih. Tentu aja di sini aku pakai ATEM Mini Pro ya. Banyak banget yang masih bisa aku bahas tentang si ATEM Mini Pro ini. Jadi kalau kalian ada kritik dan saran atau pertanyaan seputar ATEM Mini Pro, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Karena nggak mungkin kalau semuanya dibahas di dalam satu video. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan sampai ketemu di kolom komentar. Matur nuwun.